القبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع وإن تعلم تعليما تذكر تذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جنب من الفتن والمحن مع الله منهم ومطعم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الدرس 17: إنجاز الوعد. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعبده ومصطفاه سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن سار على منهجه واهتدى بهداه. أما بعد، فإن الإنجاز للوعود والوفاء بالعهود جاء في شرع الله تبارك وتعالى خلقا لمن أسلم ولمن آمن واتبع هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاحب المقام المحمود. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الوقوع في عمل المنافقين بإخلاف الوعد، فصار الوعد عند المؤمنين ذا أهمية ومكان اهتمام لهم، فلا يعيدون بوعد إلا استجمعوا جهدهم للوفاء به وإنفاذه على ما وعدوا خشية أن يدخلوا في من يخلف المواعيد. Pelajaran yang ke-17 di sini Al-Habib Umar mengetengahkan kepada kita tentang injazul wa'di. Injaz atau wafa, memenuhi janji. Injaz, wafa dalam bahasa Arab bimakna wahid, dengan arti yang sama. Injazul wa'di artinya memenuhi janji. Banyak kalau kita lihat oknum sana dan di sini untuk menyalahi janji. Bahkan kalau misalnya kita lihat kebanyakan orang, atau bahkan dijadikan sebuah aktivitas, janji. Kalau misalnya memang itu adalah janji, berusaha untuk betul-betul terpenuhi, itulah mereka kaum salihin. Tapi kalau misalnya kira-kira kita dijanjikan orang, bagusnya kita terima. Bisa jadi orang belum memenuhi janji kepada kita karena kesibukannya. Ya, bisa jadi. Jangan kita mengeluh, jangan kita berwacana di dalam hati kita, apalah daya. Enggak, udah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dia belum memenuhi janji kepada kita karena memang saking sibuk, saking letih, saking apa. Kita harus seperti itu. Dan kalau kita yang betul-betul berjanji, kita memaksimalkan diri untuk bagaimana kita bisa menjalankan janji semaksimal mungkin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Habib Umar mulai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sallallahu wasallam ala rasulih. Dan semoga kasih sayang Allah dalam sejahtera yang datang dari Allah kepada Rasulnya wa abdihi, dan kepada hambanya
wa mustafa, dan kepada pilihannya Sayyidina Muhammadin, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad, wa alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada sahabatnya, wa man sara ala manhajihi, dan orang yang berjalan dalam metodenya Nabi Muhammad, dalam perjalanannya Nabi Muhammad, wahtada bihudah, dan orang yang berjalan dan mendapatkan petunjuk dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut. Orang yang bisa berjalan di dalam perjalanannya Nabi Muhammad dan betul-betul mendapatkan petunjuk yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Ini kalimat setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti di sini Al Habib Umar mulai berkata, fa innal injaza lil wu'udi wal wafa' bil 'ud, maka sesungguhnya memenuhi janji. Al injaz sama dengan al wafa', maka sesungguhnya memenuhi janji itu jaa fi syar'illahi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang telah datang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, itu karena akhlak liman aslama, khuluqan liman aslama, ini karena memang akhlak buat orang yang berserah diri. Kalau dia mengaku bahwa dirinya berserah diri kepada Allah, artinya dia muslim. Muslim kan orang yang berserah diri kepada Allah. Enggan id'an li amrillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu betul-betul menjalankan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu hakikat orang yang muslim, hakikat orang beriman, hakikat orang yang bertakwa. Dan dia yakin bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Jadi dalam Islam itu terkenal orang yang memenuhi janji karena memang dia betul-betul dia muslim, dia beriman, wa taba'a hadiyan nabiyil mustafa Muhammad, dan betul-betul dia mengikuti petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad, sahibil magamil mahmudi sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai kedudukan yang sangat terpuji, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam sejarahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu waktu ketika beliau berjanji, kemudian beliau menyatakan iya, kemudian di waktu di mana beliau berjanji belum ditepati, kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada baginda Rasulullah, jika berjanji ucapkan insyaallah, illa ayyashallah. Gitu. Kecuali kalau misalnya memang kita mengatakan insyaallah, insyaallah itu kalau misalnya memang betul-betul ada uzur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, 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 insyaallah. Gimana nanti malam? Entar malam insyaallah. Jam berapa? Jam 1. Jam berapa? Jam 2. Jam berapa? Jam 12. Insyaallah. Tapi kalau misalnya sudah mendekati waktunya, kemudian dia letih, dia capek atau tertidur dan sebagainya, itu kan di luar kehendak dia. Dia sendiri sudah tidak berkutik lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diibaratkan seperti itu. Jadi ucapkan kita kalau misalnya setiap kali berjanji insyaallah. Betul, berjanji itu bisa membuka keagungan di antara dua orang, di antara dua kelompok, di antara dua dua pandangan dengan janji setia, janji kebaikan, janji melakukan kebaikan untuk kerjasama dan sebagainya. Betul. Tapi jaga janji, jangan sampai ucap janji pada akhirnya dusta, dan itu pada akhirnya sifat orang-orang munafik. Ayatul munafik dalam sabda baginda Rasulullah yang sangat terkenal, tanda orang munafik salatun, 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Yang pertama yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, ketika berbicara dia selalu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Ketika diberikan amanat dia khianat. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, firman Allah. Sampai permasalahan janji betul-betul ini anjuran yang datang dari Allah dan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perspektif janji ini adalah perspektif bukan hanya dia dengan Allah janji, bukan hanya dia dengan baginda Rasulullah saja, dia berjanji dengan alam. Ketika
Kita seluruhnya makhluk berada di alam arwah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku sebagai Tuhan kalian? Kita seluruhnya menjawab dengan seruan yang lantang dan tegas, bala syahidna. Ya Rasulullah, kami persaksikan. Nah, bagaimana ketika kita sudah janji kepada Allah, perwujudan kita hidup di alam dunia, apakah kita menjadi seorang muslim? Apakah kita betul-betul mengikuti titah yang datang dari Allah? Sementara kita sudah berjanji semuanya sudah berjanji. Lalu mereka menjawab, bala syahidna, kami persaksikan ya Allah, kami persaksikan janji kita kepada Allah. Mana janji kita? Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang berpuasa kaum muslimin yang tidak banyak, padahal mereka tidak ada udzur. Yang ada udzurnya saja hendaknya tidak boleh untuk makan di luar. Perempuan-perempuan yang haid, perempuan-perempuan yang yang udzur, yang sakit dan sebagainya, atau musafir. Musafir saja tidak diperkenankan untuk makan di rest area, untuk makan di sana dan di sini. Menyendiri sekira-kira tidak ada orang. Itu yang udzur. Sama kita juga ketika mempunyai anak kecil, jangan malah asik-asikan makan es di luar. Dipoto lagi, Allahu Akbar. Gak pantas seperti itu. Waduh, asik-asikan nih, jam gini hari udah buka puasa. Gak boleh. Jadi seakan kita rela dengan perlakuan anak yang ketika di pagi atau di siang hari makan es, dipoto di DP. Sekarang kan seperti itu, model DP, foto semuanya, selfie. Gak pantas seperti itu. Kok anak kita tidak mendirikan puasa kemudian di DP seperti itu? Itu gak pantas dan tidak bagus. Itu ngelihat seperti itu nangis kita, Allahu Akbar. Anak-anak mereka kaum muslimin, memang benar anak-anak masih diperbolehkan tidak berpuasa. Tapi andaikan tidak berpuasa, tetap tidak boleh makan di depan orang lain. Asik-asikan makan di orang lain, ngeteh, ngopi, ngees, apa semuanya. Allahu Akbar. Itu yang ada udzur. Bagaimana yang kalau misalnya tidak ada udzur? Asik betul, Masya Allah, naik motor, waduh, gesit-gesitnya, totonya ke restoran. Restoran setengah pintu atau setengah kaki, tahu setengahnya lagi di mana? Main kebal-kebulan, Masya Allah. Dia nggak takut azab Allah. Sekali seseorang tidak berpuasa tanpa udzur, itu satu masa dia mau qada tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Satu masa dia mau qada. Satu hari dia batal puasa Ramadan tanpa ada uzur. Asik-asikan dia. Aduh, haus. Orang puasa semuanya haus. Aduh, letih. Orang puasa semuanya letih. Aduh, lapar. Semuanya lapar. Kalau misalnya orang berpuasa tidak lapar, tidak letih, bukan puasa. Semua orang puasa lapar, letih. Disabdakan oleh baginda Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min syami ilal jum'a wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena memang orang yang berpuasa lapar dan dahaga. Luar biasa. Ini madrasah yang paling istimewa di bulan suci Ramadan. Enak-enakan dia rokok di sana dan di sini. Asik-asikan, dia muslim. Berani betul untuk ngopi di luaran sana. Jadi nggak ada agama yang ada di dalam dirinya, nggak ada agama, nggak ada kekuatan agama. Orang yang masih mempunyai kekuatan agama saja, walaupun rendah di agamanya, malu untuk berbuka. Sepreman-premannya orang, sejahat-jahatnya orang, kalau dia nggak berpuasa, malu untuk merokok di luar, malu untuk ngopi di luar. Andai kan ada, menyendiri di dalam rumahnya. Artinya ini masih mending juga. Bukan artinya masih mending kemudian tidak dapat dosa, masih mending daripada yang kita lihat sekarang ini. Masya Allah, tingkah lakunya sih kelihatan alim, kelihatan soalnya. Asik-asikan merokok di luar. Allahu Akbar. Dia merokok di dalam rumah saja Allah murka. Bagaimana ketika itu dia berada di luar? Allah murka, nabinya murka, alam seluruhnya murka, seluruh yang melihatnya murka. Malaikat yang ada di atas langit, yang ada di bawah murka. Bagaimana dia mau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah? Orang model seperti ini mau mengharapkan husnul khatimah. Apakah surga itu murah?
Asik betul. Udah gitu ada orang puasa tapi asik dia tidak mendirikan sholat tarawih. Di Ramadan tidak sholat tarawih, mau dapat ampunan, rahmah, maghfirah, itqan minan nar. Sementara dia tidak mendirikan sholat tarawih atau sholat tarawihnya bolong. Apakah kasih sayang datang dari siapa? Kan kasih sayang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan datang dari Allah. Jadi kita pelajari nih jamaah sekalian. Ramadannya kita untuk siapa? Puasanya kita untuk siapa? Gitu. Kalau dia benar-benar dia menjalankan karena Allah Subhanahu wa taala, ini janji kita dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tidak mewajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad kecuali memang benar bahwa umat Nabi Muhammad mampu untuk berpuasa dan sudah ada nilai perjanjian. Lupa kita berjanji kepada Allah, lupa. Mudah-mudahan orang yang sengaja ngajak berbuka puasa siang hari bolong, Allah berikan taubat kepada mereka. Allah berikan taubat. Dan memang juga harus ada hukum yang menegaskan kepada mereka. Hukum di negara ini yang memberikan penegasan kepada mereka. Entah dicambuk, entah di apa gitu. Penting model seperti ini biar orang jerak. Tidak seperti sekarang ini banyak orang ngerokok di mana-mana. Di jalanan dia muslim, bahkan terkadang masih pakai peci hitam atau pakai putih. Allahu Akbar. Lebih mengherankan lagi. Astagfirullahaladzim. Kadang rasa malu. Bagaimana mau dia menjalankan janji dengan manusia kalau dia sama Allah aja dia menyalahi janji. Kalau orang model seperti ini, perempuan-perempuan, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau ngelihat model laki-laki seperti ini, kelihatan dia rayuannya maut, hebat, tapi dia nggak puasa Ramadan, jangan jadikan dia sebagai suami. Jangan. Dia aja janji sama Allah dia nggak tepatin, betul nggak? Dia janji sama Allah dia nggak tepatin. Bagaimana janji suci dalam ikatan pernikahan? Jangan jadikan suami yang nggak pernah puasa Ramadan atau batal Ramadan. Ya sama. Jangan jadikan istri yang malas beribadah. Jangan jadikan istri yang nggak pernah puasa di bulan suci Ramadan apalagi. Jangan. Sama Allah dia berani untuk menyalahi janji. Bagaimana sama kita nanti sebagai suaminya? Hati-hati itu jamaah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Nih dilihat dari janji ini. Orang kelihatan dari janjinya. Ada orang disuruh melakukan, ayo lakukan. Kemudian dia tunda-tunda, kelihatan. Kadar keimanan seseorang ketika dia menjalankan janji. Tolong dong beliin ini. Tahu-tahu besok dibeliin. Nah, kadar keimanannya seperti itu kalau begitu. Tapi orang kalau misalnya kira-kira dia udah berjanji, iya langsung dia berangkat. Mereka kaum salihin ketika sudah berjanji tidak mampu makan tidur, nggak mampu sebelum dia menjalankan janjinya. Sebegitulah mereka kaum salihin yang ada. Walaqad haddara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-wuqu'i fi 'amalil munafiqina bi ikhlafil wa'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada kita sekalian, memberikan kehati-hatian kepada kita, jangan sampai terjatuh di dalam perbuatan orang-orang munafik dengan menyalahi janji. Hati-hati. Ini demen banget. Ya, tar sok. Ini ya, tar sok. Insya Allahnya tidak, dan tidak ada niat untuk menjalankan janji. Niat untuk menjalankan janji. Jangan ucapan insya Allah. Andaikan ketika itu memang betul-betul ada uzur, dia bisa minta maaf. Zaman sekarang banyak sekali suami yang memang belum mampu untuk menaruh istrinya di Tanah Abang. Misal menaruh artinya naruh untuk ke Tanah Abang untuk jalan. Iya, misal. Oh, berapa banyak tuh istri-istri, masya Allah. Bang, kenapa emang? Bang, kenapa ya emang? Itu kan teman-teman saya udah pada banyak ke Tanah Abang, Bang. Terus teman-teman saya udah banyak ke Tanah Abang. Udah bentar lagi Idul Fitri, masya Allah. Nangis tuh istrinya. Ya emang kenapa? Ya emang kalau misalnya suaminya belum mampu mau diapain? Ya kan? Suaminya belum mampu, atau kalau misalnya tuh mampu, ya kan zaman sekarang masih banyak artinya
dilihat dari apa namanya, kita mau ini grup model ini ada, atau pesan sistem online, atau pesan atau gimana, saya mau yang itu bang, datangin yang kayak gini, kan lebih asik daripada terkadang ada orang perempuan datang ke sana dan ke sini, ke sana dan ke sini, hasil baju, hasil ini dan sebagainya, tetapi tidak mendirikan puasa, haus di siang hari di bulan suci Ramadan dia jalan haus gitu, dan wajar. Tapi ketika dia mengatakan gak kuat, hati-hati gitu, hati-hati, resiko untuk sana dan kesini, dan dia harus kuat. Dia janji ini, betul-betul janji. Jadi perspektif Ramadan itu adalah satu perspektif, kita lihat dia seorang muslim betul-betul bertakwa kepada Allah atau tidak, karena dia menjalankan janji. Di siangnya dia berpuasa, di malamnya dia mendirikan sholatul tarawih. Fasaral wa'du 'indal mu'minina, maka jadilah janji di sisi orang-orang beriman, da ahammiyatin wa makanah ihtimamin lahum, mempunyai kepentingan dan kedudukan yang sangat istimewa, kedudukan yang sangat diperhatikan sekali tentang permasalahan janji. Fala ya'iduna biwa'din, mereka tidak pernah mau berjanji. Ini kita jadikan nih, orang-orang beriman tidak pernah mau berjanji illa stajma'u juhdahum lil wafa'i bih, kecuali mereka sudah kumpulkan semangat mereka untuk memenuhi janji. Betul-betul niat, iya insyaallah saya datang, insyaallah saya bakal memenuhi janji. Jam berapa? Insyaallah saya memenuhi. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan di awal pengajian, kalau misalnya tidak mampu, mau dibilang gimana? Tertidurlah dia atau bagaimanalah dia gitu. Nah kita kalau dijanjikan, jadilah orang yang pemaaf. Kita kalau dijanjikan, jadilah orang yang pemaaf. Tapi kalau kita berjanji, jadilah kita memang betul-betul orang muslim yang setia, yang selalu memenuhi janji. Karena dia lihat seseorang itu dengan janjinya, dia mampu memenuhi janji atau tidak, segera dia menjalankan janji atau tidak, cakepkah dia betul-betul menjalankan janji atau tidak, kelihatan kadar keimanan seseorang. Wa infadhiha ala ma wa'adu, dan untuk memenuhi apa yang telah mereka janjikan. Kalau mereka berjanji betul-betul niat untuk memenuhi janjinya. Khasyata an yadkhulu fi man yukhlifu al mawa'ida, khawatir kalau mereka masuk dalam kelompok orang yang mengingkari janji. Siapa orang yang mengingkari janji? Mereka orang-orang orang munafik. Mereka ingkar janji, janji tapi ingkar. Kalau saya berhasil, kamu mau apa? Kamu mau apa? Udah berhasil lupa. Banyak orang-orang model seperti itu. Kamu mau apa? Mau umrah, mau haji, mau ke Hadramaut, mau apa? Semuanya. Oh, ini kamu mau apa? Nanti kalau obyekan saya gol. Nanti kalau urusan saya sempurna. Nanti kalau saya dapat THR bulan ke-13 misalnya. Ya udah dapat, dia lupa. Itulah kebanyakan manusia. Berarti kalau misalnya kita pahami kebanyakan manusia model seperti itu, berarti kebanyakan manusia itu adalah orang munafik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apakah itu mau kita masuk ke dalam kerangka mereka, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Injazul wa'di simatul mu'min. Dikatakan oleh Al-Habib Umar, memenuhi janji itu adalah sifat orang beriman. Biasakan kita janji kita penuhi, janji kita penuhi. Makanya kalau misalnya kita diajarkan oleh baginda Rasulullah, kalau kita mau betul-betul mau memenuhi janji, banyakkan sedekah setiap hari menurut kadar kemampuan kita, dan rutinkan sedekah setiap hari, rutinkan terus dan rutinkan. Mau kita sedekah dalam per hari, ada yang 10.000, 20.000 menurut kadar kemampuan yang ada, mau 20.000 atau lebih tinggi atau lebih rendah lagi, itu nanti kemudian dia sering memperbanyak baca Al-Quran dan istighfar dan salawat. Itu biasanya orang-orang yang model seperti itu mudah untuk memenuhi janji, karena hatinya itu udah ada nilai-nilai kedekatan dia dengan Allah dan Rasul Muhammad. Dengan dia membaca Al-Quran, istighfar, dia dekat dengan Allah, dia salawat, dekat dengan Nabi Muhammad, kemudian dia bersedekah, dia sudah mulai dekat dengan sesama. Gitu. Mulai sedekah.
Bahkan orang yang gemar bersedekah dijauhkan dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam problematika. Berapa banyak kita mendapatkan problematika yang susah kita keluar dari problem tersebut lantaran apa? Lantaran kita enggak bersedekah. Sedekah. Inna sadaqata tadfa'ul bala. Karena sedekah itu menolak berbagai macam bala, gitu. Dan ini hubungannya dengan janji sangat kuat. Karena orang yang rajin sedekah biasanya orang yang sering memenuhi janji. Wa hadzal amru ijazil wa'di. Perkara ini adalah perkara untuk memenuhi janji. Idza wa'ada al-mu'minu bi khairin, jika ada seorang mukmin berjanji kebaikan. Tapi ingat, janji kebaikan, jangan janji sekali lagi untuk keburukan. Ngambil mangga itu yuk. Itu mangga punya orang. Gak boleh, hatta janji. Nah, kita berbicara tentang permasalahan janji. Kita sudah janji dengan teman kita. Kita sudah janji dengan teman kita. Satu waktu guru berkehendak kepada kita. Maka etika yang kita miliki, kita gugurkan janji dengan teman kita menuju guru. Kan saya sudah berjanji dengan teman. Permasalahan ini adalah guru. Bisa dipahami jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah berjanji dengan teman. Teman kita sudah bahkan bisa jadi 50 atau 100 atau 1000 teman kita sudah berjanji. Satu waktu, di waktu yang bersamaan guru kita meminta kita ini dan itu. Kalau kita mampu untuk ke teman dulu, silakan. Kalau tidak mampu, di sini ada dua pilihan. Ketika kita menjalankan untuk teman, maka kita menyakiti hati guru. Ketika kita tidak mendatangkan guru, kita mengenakan hati teman, maka ketika itu dikatakan oleh mereka para ulama, kita minta maaf sama teman mengikuti titah sang guru. Udah janji sama teman-teman, udah janji, bahkan ribuan teman. Rupa-rupanya di waktu yang bersamaan guru meminta kepada kita datang ke guru. Andaikan setelah dari guru kita ke teman, alangkah baiknya. Kalau misalnya tidak memungkinkan, kita minta maaf sama teman. Mereka mau kecewa mau tidak, nggak ada masalah. Tetap kita minta maaf. Tetap kita wajib untuk meminta maaf kepada mereka. Kenapa? Ini adalah lagi-lagi guru. Terkadang orang nggak paham. Ketika guru meminta kita dengan asiknya dia mengatakan, saya sudah janji. Apakah ini seorang muslim? Tidak malah. Seorang muslim dia lebih mendahulukan Allah, Rasulullah dan guru. Bagaimana mungkin dia bakal bisa kenal Allah Subhanahu wa taala tanpa tampilan sang guru? Laulal murabbi ma'araftul rabbi. Andaikan tidak ada murabbi, sang pembimbing hati nurani, ma'araftul rabbi, bagaimana mungkin aku kenal kepada Tuhanku? Jadi itu sejuta teman sekalipun, tapi ketika itu guru kita meminta, kita berada dalam panggilan sang guru. Panggilan sang guru. Minta maaf kepada teman. Gitu. Ada waktu di mana kita bisa berjanji lagi dengan teman-teman. Tapi itu waktu kita khususkan karena kita dipanggil oleh sang guru. Kita dipanggil oleh sang guru. Gitu. Terkadang orang mempunyai salah pemahaman. Saya udah janji guru, saya udah janji, asik betul. Padahal ketika itu permasalahan yang indah, yang cakep dalam syariatul Islam, dia menuju kepada sang guru. Berpahala. Ketika dia malah ke teman, malah tidak berpahala, dan bisa jadi itu acara dengan temannya itu tidak menjadi keberkahan dalam hidupnya. Bisa jadi malah itu adalah tempat sia-sia karena tidak mengikuti janji atau tidak mengikuti petunjuk dari sang guru. Allahu Akbar. Menurut pemahaman kita, kita udah janji. Rupa-rupanya kita nggak tahu kepada siapa kita berada, di hadapan siapa kita berada. Mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in, ketika mereka sudah berjanji dengan sahabat-sahabatnya, satu waktu baginda Rasulullah meminta kepada mereka, mereka langsung menghadap kepada baginda Rasul Muhammad. Mereka langsung menghadap kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka minta maaf kepada teman-temannya. Kita lupa yang model seperti itu.
Idza wa'ada al-mu'minu bi khairin, jika seorang mukmin itu berjanji kebaikan, lahu makanatun samiyatun fil waqi'i, baginya kedudukan yang sangat tinggi. Nih, kalau misalnya sudah mulai kita berjanji kebaikan, ngaji yuk, ngaji yuk, ntar malam, yuk ngaji. Salat yuk, salat, masya Allah. Ngaji, salat, zikir, yuk, ada satu perjanjian. Itu kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahaddama bunyanahu min ahlil millati, barang siapa yang menghancurkan bangunan di antara pemuka agama ini, dihancurkan bangunan, artinya dihancurkan, dia berjanji tapi dia tidak mau menepatinya. Dia berjanji tidak ada niat untuk menepatinya, atau bahkan dia berjanji tidak ada kemaksimalan untuk menepati janji. Gitu. Akhadhu ma akhadan ghariban, mereka mengambil sesuatu yang sangat asing, fi an yansibul injazal lil wa'di li ghairi ahli al-millah. Mereka nisbahkan memenuhi janji itu kepada orang yang bukan seagama. Itu orang-orang non-muslim tuh kalau janji benar, astagfirullah, sampai separah itu ucapan. Pokoknya kalau misalnya janji sama orang muslim nggak ada pernah benar-benarnya. Tapi kalau janji sama orang kafir tuh benar, tuh janjinya tepat waktu, astagfirullah. Dia punya agama enggak? Sementara Islam mengecam tentang permasalahan pelanggaran janji. Islam mengecam buat orang yang bermain-main dengan janji. Islam mengecam dan tidak suka. Tadi lihat haddaran Nabi SAW. Nabi betul-betul memberikan arahan jangan sampai kita melanggar janji. Dan bahkan telah tadi diungkapkan di antara tanda orang-orang munafik itu adalah idza wa'ada akhlaq. Jika dia berjanji dia ingkar. Allahu akbar. Allahu akbar. Seteganya dia mengatakan. Enaknya sih kalau misalnya kita kerjasama sama orang kafir, janjinya benar. Astagfirullah. Sama orang muslim apaan tuh? Tega ngomong kayak gitu. Sementara Allah berfirman, walan tarudha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan tidak bakal ridha orang Yahudi dan Nasrani itu sebelum engkau mengikuti ajarannya mereka. Sampai kapanpun mereka bakal nyari-nyari engkau sebelum betul-betul engkau mengikuti ajaran mereka. Mereka baik ada maunya. Ibarat ada udang di balik ada udang di balik tempe, ada udang di balik batu. Ada maunya, Allah Akbar. Enggak ikhlas. Bagaimana mau ikhlas sementara mereka nyembah selain Allah? Apakah kita percaya sama orang yang menyembah selain Allah? Allah enggak disembah. Allah tidak disembah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak disembah, masa kita percaya sama mereka orang yang menyembah selain Allah? Ini aneh. Umat Islam percaya sama orang kafir, sementara mereka yang dosa yang paling utama menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa-apaan model seperti ini? Apakah kita tidak pernah punya hati? Gitu. Wamtawat alaihimul hilatu wal makru wal istidraj. Berlalu inilah buat mereka politis, berbuat makar, membuat pengambulan segala sesuatu, atau saru yarawna tagayyud bil wa'di wal ihtimami bin jazihi sifatan li ghairil muslimin, sampai mereka memandang bahwa kepentingan untuk memenuhi janji itu adalah sifat orang-orang selain muslim. Kalau orang muslim kalau janji enggak benar, astagfirullah. Kalau orang muslim kalau janji enggak tepat waktu, gitu. Astagfirullah. Fasarul muslimu yaqulu li akhil muslim, sampai ada seorang muslim berkata kepada saudaranya muslim yang lain, idqadin jarafa fi hadhil khida'i, yang sudah berlalu nih tipuan-tipuan, wahadil hiyal, politis wada ila dzalika hidama gawaid taqwa, dan itu sudah menghancurkan
bentuk-bentuk pondasi takwa di antara kaum muslimin. Yang sampai dia mengatakan, enaknya kalau kita berjanji sama orang kafir. Orang kafir benar. Sama orang kafir itu benar. Tuh sama orang-orang kafir pokoknya kita janji enak benar. Lihat jamaah, tolong pikirkan dalam hati kita, dalam akal pikiran kita. Allah Tuhan seru sekali dalam mereka tidak tepati janjinya. Kalau Allah yang maha memberikan nikmat, yang maha memberikan segala-galanya, mereka tidak mau untuk mengikuti janji kepada Allah, bagaimana kita sebagai makhluk? Bagaimana kita? Sudah terjanji. Mereka orang-orang Belanda, kelihatan luar biasa di zaman kolonialismenya mereka. Janji, tinggal janji, yang ada umat Islam Indonesia hancur. Kekayaan alam Indonesia diambil dan dibawa pulang ke negaranya mereka masing-masing. Lihat, apakah mereka sudah memenuhi janji? Apakah kita tidak melihat sejarah? Dari zaman baginda Rasulullah sampai zaman sekarang, di mana mereka orang kafir, mereka cuma sekedar mengeruk harta kekuasaan mereka kaum muslimin, dijanji-janjikan kaum muslimin, tapi dibodohi mereka sampai tidak bisa berkutik apa-apa mereka kaum muslimin. Di mana saja mereka berada? Karena lagi-lagi apa? Karena mereka menyembah selain Allah. Itu yang paling utama. Mereka menyembah selain Allah. Ada perasaan mereka untuk umatnya saja yang mereka perkuat. Teman-temannya saja yang penyembahan mereka menurut penyembahannya mereka masing-masing mereka perkuat. Kepada kita antara iya dan tidak. Atau andaikan kita diambil buat mereka itu adalah satu hal yang terpaksa. Nggak ada lagi, ya udah deh. Kita paham, harusnya kita cerdas seperti itu jamaah sekalian. Yaqulu lahu baini wa bainaka wa'dun. Sampai ada orang berkata antara baini wa bainaka, antaraku dan engkau ada janji. Antaf'ala kaza, untuk engkau melakukan ini, atau ta'ti fi sa'ati kaza, atau engkau datang di jam ini. Fa yaqulu huwa wa'du al-kaza wa al-kaza min ahli al-kufr. Janji keluarga ini di antara orang-orang kafir. Ayu akidu alaihi al-wa'da bi dharbil matali bi ulail kuffar. Sampai dia menentukan janji marga ini diungkapkan seperti orang kafir. Ini enggak benar. Ini mah enggak benar nih janji. Keluarga ini kalau udah janji enggak benar. Keluarga itu kalau janji enggak benar. Marga itu kalau udah janji enggak benar. Ingat, enggak boleh ngomong kayak gitu. Itu kan oknum. Andaikan ada dalam satu marga yang tidak yang menyalahi janji, jangan kita katakan buat seluruh marga. Atau dalam satu suku, misalnya ada satu orang yang tidak menyalahi yang menyalahi janji, jangan kita katakan satu suku semuanya. Enggak benar, enggak boleh. Hati-hati itu jemaah sekalian. Fama adya'a aqla hadza, alangkah sempitnya pola pemahaman seperti ini. Sempit kalau dia. Masa dia pernah terungkap bahwa dia dijebak dengan janji orang, kemudian dia katakan bahwa semua orang menyalahi janji. Ingat, tidak semua laki-laki sama. Ingat, tidak semua orang sama. Boleh dia menyalahi janji, tapi yang lain kan belum tentu. Tuh lihat, gitu. Wa agalla fahmahu lidini, dan alangkah picik pemahaman dia terhadap agama. Sampai dia katakan semua orang sama, nggak ada benar-benarnya. Waduh, hati-hati. Memang di alam dunia ini banyak yang nggak benar, tapi di balik yang nggak benar banyak yang benar. Banyak. Kalau misalnya kalau nggak benar di negara ini berantakan. Kalau kampung ini semuanya nggak benar, bakal berantakan, hangus dengan azabnya Allah. Tapi masih ada kebaikan di sana dan di sini. La tazalu ta'ifatun min ummati yad'una 'alal haqq. Selalu kelompok umatku ada yang menyuruh kebenaran, selalu. Wa in kasratil fitan, walaupun banyaknya fitnah di zaman seperti itu, zaman tersebut fitnahnya banyak, musibahnya banyak, maksiatnya banyak, tapi tetap ada kelompok-kelompok yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok tersebut, amin. Yang selalu hatta di sana dan di sini banyak orang melakukan perbuatan maksiat, kita tetap betul-betul takwa kepada Allah.
bahkan menyuruh kebaikan di sana dan di sini. Amin ya rabbal alamin. Wa kana al-aula wal ajdar an yaqula ata'iduni bi wa'dil muslim. Layaknya kita nih kalau berkata, engkau mau berjanji kepadaku dengan janji muslim, ala antun jiza hadzal amra, engkau bisa menepati janji ini, aw hadzal amal, atau perbuatan ini, aw ta'tiya fi sa'ati kadza, atau engkau bakal datang di waktu ini. Bagusnya kayak gitu. Kalau engkau muslim, janji tepatin. Engkau kan muslim, janji tepatin. Fa innahu min syari'atin, ini merupakan ajaran syariat. Yang engkau agungkan perkara janji. Fa innahu ma min syari'atin azam tajaddal wa'idi ka syari'atil islam. Tidak ada syariat yang kau agungkan yang lebih istimewa daripada perjanjian dalam syariatul Islam. Jadi dalam perjanjian dalam syariatul Islam kedudukan yang sangat tinggi. Perjanjian yang sangat-sangat tinggi. Gitu. Wa la yaltazimu ghairuhum al-wu'uda illa limasalih dunyahum wa dawafi'a mahdudatin dhayyiqatin. Yang lain tidak melazimkan untuk berjanji, untuk memenuhi janji kecuali untuk kemaslahatan dunianya mereka. Ada orang janji tapi untuk masalah dunia, atau untuk menolak berbagai macam yang susah, kesulitan. Tapi adakah orang yang berjanji ikhlas? Karena Allah, mereka muslimin, mereka orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa, ikhlas janji karena Allah. Kadang nggak dikasih duit, nggak dikasih apa-apa, tapi mereka tepati janji. Tapi mereka orang-orang yang ada di luar sana, orang-orang yang biasa terbuai dengan permasalahan dunia dan maksiatnya mereka janji untuk cuma sekedar duit, cuma sekedar piti, cuma sekedar duit. Kalau nggak ada duit saya nggak mau janji, duit dulu dong. Ibarat kalau zaman dulu, cepek dulu dong. Tahu banyak dan enggak, cepek dulu. Kalau zaman kemarin 1.000 dulu. Kalau sekarang mungkin 10.000 dulu, gitu. Allah. Ini apa-apaan? Kita nggak tahu bahwa ini kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin orang menepati janji, semakin orang berhati-hati dengan janji, semakin dia bertakwa kepada Allah. Tanda bertakwa. Lakin al-mu'min, ini sepantasnya orang yang beriman, ya'uddu ikhlafal wa'di wa tadyi'ahu, itu menganggap menyalahi janji dan menyia-nyiakan janji itu khurujan an adab syariah, itu sudah keluar dari adab syariat, wa an wajibiha, dan sudah keluar dari kewajiban syariat. Tuh, lihat, dalam Islam orang yang tidak memenuhi janji udah keluar dalam syariat. Harusnya kita pahami seperti itu. Dan ini ajaran kita, ajaran luhurnya kita. Wa ta'arrudan li saqatin kabirin, dan dia sengaja untuk mendapatkan murka yang sangat besar. Orang menyalahi janji. Janji ini, janji itu, janji ini, janji itu. Bahkan terkadang lupa-lupa, sengaja untuk dilupakan. Sebelum dia jadi pejabat, janji ini dan janji itu. Sebelum dia jadi orang kaya, janji ini dan janji itu. Dia masih ingat. Bahkan janjinya tertulis seperti MOU, tapi pura-pura lupa. Kapan ya? Kapan? Astagfirullah. Orang-orang miskin, orang-orang rakyat jelata udah milih dia habis-habisan, sampai pada berantem. Dia udah jadi lupa. Kapan ya? Kapan? Murkanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka orang yang menyalahi janji. Ribuan orang dijanjikan, pokoknya kalau saya terpilih, ini masyarakat bakal menjadi masyarakat yang tersadarkan, sadar hukum, masyarakat yang gemah ripah, roh jinawi, luar biasa. Dengan pokoknya semuanya terstruktural. Ini ada ini, semuanya bakal dapat gajian ini, dapat ini, dapat bantuan ini. Nyatanya mana? Na'udzubillah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Mereka mau mendapatkan dunia yang hina dengan menyalahi janji yang setia, yang seharusnya dijadikan janji tersebut sebuah kesetiaan dia kepada Allah.
Fawal ahrasu alaihi min alladhi yahrisu ala al-wa'di min ajli maslahati tijaratin. Jadi seorang muslim dia lebih memaksimalkan menjalankan janji itu daripada ada orang lewat kemaslahatan perdagangan. Besok misalnya ada orang minta kepada kita untuk dikirimkan ini, barang ini, untungnya kan besar. Kalau kita nggak memenuhi janji, kita nggak dapat duit. Itu kan dalam barang niaga. Kita kepada teman harusnya kita lihat model seperti itu, lebih besar lagi. Pahala yang datang dari Allah. Karena yang kita lihat duit dan duit dan duit, akhirnya ketika kita pahami, kita berjanji kepada teman, kita malas untuk memenuhinya. Padahal pahalanya besar, memenuhi janji. Dan murkanya Allah besar ketika menyalahi janji. Aw sum'atin bainan nas, atau tujuannya untuk didengar orang. Kalau mau didengar orang, oh dia ikutin janji. Nih lihat janji sama stasiun televisi ini, janji sama stasiun televisi, udah janji. Kalau nggak tepat nanti kan dia janji, tapi tujuannya untuk didengar orang. Dia menepati janji, tapi tujuannya untuk dilihat orang. Tebar pesona di sana dan di sini. Oh, kelihatan hebat nih. Tapi kan tujuannya bukan karena Allah. Kalau begitu jadinya, ya dunia tujuannya, harta tujuannya, bukan karena Allah. Awil usuli ila maslahatin munqadiyatin, atau tujuannya untuk cuma sekedar mendapatkan kebaikan tertentu saja. Partai-partai memenuhi janji ya, ketujuannya biar naik. Cuma sekedar aja. Dia gila dengan partainya, dia gila dengan dunianya, dia gila dengan bisnisnya. Tanpa untuk melihat janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Diagungkan orang lain, diagungkan mereka orang-orang ahli duniawi. Dia sengaja cium tangan dengan ahli-ahli dunia biar dianggap mengikuti janji. Tapi boro-boro sama ulama mereka cium tangan. Sama orang soleh boro-boro sama orang soleh. Kalau perlu sama ulama dia khianati. Kalau perlu dengan ulama dia janji-janjinya dibohongi. Tapi dengan pejabat, oh luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Lakinnal mu'min bi injazihil wa'da yasil ila masalihah la nihayata laha. Orang yang beriman ketika memenuhi janji sampai kepada kemaslahatan yang tidak ada akhirnya. Jadi kemaslahatannya banyak. Kalau misalnya ada orang beriman, kenapa? Tujuannya karena Allah. Tuh lihat, orang yang tujuannya karena Allah, kemaslahatannya berketerusan sampai terus dan terus. Berapa banyak orang melakukan kebaikan sampai bahkan anak keturunannya menjadi orang soleh dan alim. Yang ketika kita lihat di mana Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wasallam, yang pada akhirnya Nabi Allah Khadir meruntuhkan tembok yang di situ ada ada tempat yang dimiliki oleh orang anak yatim, dan anak yatim tersebut dikatakan itu diantara keturunan orang soleh, keturunan orang soleh yang ketujuh, dan itu dari pihak ibu, bapak moyangnya yang ketujuh tuh orang soleh. Di mana orang bapak moyang yang ketujuh mendapatkan kebaikan kepada generasi-generasi yang ketujuh, anak keturunannya. Itu kan luar biasa. Bukan orang tuanya secara langsung, bukan kakeknya secara langsung, yang ketujuh, masya Allah. Lantaran bapak moyang yang ketujuh, akhirnya tuh Allah Subhanahu wa taala jaga anak keturunan yang ketujuh tersebut. Kan jauh. Ya. Karena kekuatan kaum muslimin itu bukan hanya cuma sekadar satu angkatan, atau cuma sekadar satu generasi, atau dua, tiga, sampai bergenerasi. Orang muslim ketika dia betul-betul menguatkan janji dan mengikuti janji dan betul-betul menjalankan janji dengan benarnya, nanti anak keturunannya pun mengikuti tradisi orang-orang tuanya. Dan anak-anak solehnya terus menjadi terbentuk jati diri soleh dan solehah. Sampai ke berapa? Sampai bakal berketerusan. Keberkahan dari nenek moyangnya yang soleh. Karena memang berapa banyak wali melahirkan wali. Begitu juga mereka para ulama melahirkan ulama, gitu.
Wa ila na'imin abadiyin, dan yang namanya mukmin, orang yang beriman, kalau dia berjanji terus dia berjanji, enggak mau menyalahi janji, dia tepat kepada janjinya, itu bakal mendapatkan kenikmatan yang abada selamanya di dalam surga. Andaikan orang kafir memenuhi janji, apakah dapat surga? Tidak. Memenuhi janjinya mereka karena urusan duniawi. Andaikan ikhlas yang model seperti apa? Sementara tadi dikatakan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ila tahaqquqin bihaqa'iq dinihi wa imanihi, dan orang mukmin yang betul-betul mengikuti dan menepati janji karena merealisasikan hakikat agama dan iman. Dia sudah menjalankan hakikat agama dan iman. Faminal jahli bid-dini, dan di antara kebodohan dalam beragama, an yadhunna, ada seseorang berpendapat anna injazal wa'di yudrabu bil mathalu li ghairi ahli din, bahwa orang yang menepati janji hanya diungkapkan kepada orang yang beda agama. Orang-orang kafir tuh yang menepati janji, itu orang-orang itu tuh yang menepati janji. Kalau orang muslim enggak pernah tepat janji. Makanya mereka kalau berbisnis dengan orang kafir, lebih baik sama orang kafir dah kalau begini jadinya. Oh, sampai ada omongan kayak begitu. Kalau begitu jadinya mendingan orang kafir dah jadi pemimpin. Oh, astagfirullahaladzim. Kok jadi pemahaman yang seperti itu? Terbalik, tidak seperti itu. Muslim tidak boleh. Orang kafir, naudzubillah min dzalik, tega menjadikan pemimpin sebagai orang kafir. Orang kafir itu dari kalangan mereka orang-orang kafir. Pemimpin dari orang-orang kafir. Orang yang teman-teman bisnis kita jadi orang-orang kafir, naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Balil mathalu fi injazil wa'udi. Jadikan itu semuanya peranan utama yang betul-betul memenuhi janji kan Nabi besar Muhammad SAW. Ini ajaran Nabi, ajaran Nabi Muhammad. Apakah ada kita lihat dalam kitab suci-nya mereka atau ajarannya mereka ini dan itu selengkap sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Allah dan baginda Rasul Muhammad? Boleh kita bandingkan, silahkan, dan kita bandingkan, silahkan. Ini ilmu, silahkan. Ini aturan yang lengkap adalah syariat baginda Rasul Muhammad, aturannya kita fi injazil wa'di, yang betul-betul memenuhi janji Nabi lah, yaitu Nabi besar Muhammad sahibul magamil mahmud sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mempunyai derajat yang sangat istimewa di sisi Allah, pada keluarga dan para sahabatnya, wa sahabatil kiram wa khiyaruhum hadhil ummah, dan sebaik-baik umat ini, fayambaghi bihim, dan itulah Nabi Muhammad sebaik-baik umat ini, dan beliau betul-betul mengarahkan bagaimana umatnya untuk betul-betul berjanji dengan setianya, janji dan janji. Baginda Rasulullah janji mereka dengan orang-orang kafir, tapi berapa banyak baginda Rasulullah berjanji dengan mereka orang kafir? Orang kafir itu langsung memutuskan janji sepihak, yang pada akhirnya ada sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu mereka orang-orang muslim, baginda Rasulullah dan mereka para sahabat itu dibohongin dengan mereka orang-orang kafir. Perjanjian ke sana dan sini, perjanjian sana dan sini. Soalnya baginda Rasulullah dibohongi. Siapa yang tidak menepati janji? Mereka orang-orang kafir. Dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah menepati janji. Betul-betul menepati janjinya. Baca sirah nabawiyah. Fayambaghi bihim an naqtadiya wa nattakhidhahum mathalan lana. Soalnya mereka, buat mereka tuh kita ikuti dan kita jadikan contoh tauladan buat kita, Nabi, keluarga dan para sahabatnya. Lihat Sayyidul Imam Ja'far as-Sadiq, Sayyidul Imam Ja'far as-Sadiq bin Sayyidul Imam Al-Baqir bin Sayyidul Imam Ali Zainul Abidin bin Sayyidul Husain bin Sayyidul Imam Ali bin Abi Thalib, zawju Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidul Imam Ja'far as-Sadiq, idza wa'ada ahadan, ketika beliau berjanji dengan seseorang. Idza wa'ada ahadan biwa'din, ketika beliau berjanji dengan seseorang, lam ya'kul wa lam yashrab, beliau tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Hatta yafi'a bil wa'di, sampai memenuhi janjinya.
Bahkan sebagian mereka kaum solihin ketika sudah berjanji mereka langsung pucat pasi, nggak bisa melakukan apa-apa kecuali menjalankan janji dulu. Habis sudah janji dilaksanakan, baru bisa makan, bisa minum, bisa tidur bahkan. Kalau kita, masya Allah, asik-asik betul melanggar janji. Lam yarda an yatanawala ta'ama wala syaraba, tidak rela makan dan minum hatta yanfaddal wa'da awalan wa yunajjizah, sebelum dia memenuhi janjinya. Kalau udah memenuhi janji baru dia bisa makan, baru bisa minum. Istri dari Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq pernah bertanya kepada suaminya, itu kepada Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq, wahai suamiku, kenapa engkau tidak makan biasanya engkau makan dengan sajian yang aku buat ini? Engkau bisa minum dengan sajian yang aku buat ini. Apa dikatakan Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq? Wahai istriku tercinta, bagaimana mungkin aku bisa asik makan dan minum, bahkan tidur sebelum aku menjalankan janji? Itu janji. Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan kita lihat hutangnya beliau, hutang beliau tulis. Hutang beliau tulis, kemudian beliau taruh di bawah kasurnya beliau dengan wasiat, aku punya hutang ini dan itu. Ini sebagai khalifah, presiden pada zamannya, presidennya kaum muslimin sedunia ketika itu, punya hutang dan hutangnya ditulis, ditaruh di bawah bantal, diwasiatkan, wahai anak-anakku, wahai istri dan anak-anakku, andaikan aku meninggal dunia, aku mempunyai hutang ini, punya hutang ini, punya hutang ini, punya hutang itu. Seorang presiden punya hutang. Allahu Akbar. Presiden siapa? Presiden muslimin. Akhlak seperti akhlaknya siapa? Akhlaknya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau misalnya kita lihat, Allahu Akbar, pemuka dunia nggak punya utang. Kenapa? Udah dibayar, atau bahkan bisa jadi yang mereka bayar adalah duit rakyat. Nauzubillahi min dzalik. Itu lihat Sayyidina Umar, lihat keluarga baginda Rasulullah, lihat mereka para sahabat. Apakah orang kafir yang menjalankan ini? Tidak. Rasul dan mereka para keluarga dan sahabat yang betul-betul menjalankan kekuatan janji. Gitu. Apakah kita tega mengatakan bahwa orang-orang non-muslim yang mempunyai kekuatan janji, terjajahnya mereka kaum muslimin karena memang terbuai dengan janji-janji belaka. Ketika terkadang tidak tersadarkan mereka kaum muslimin sudah dijanjikan ini dan itu, akhirnya mereka menyerang. Karena ketika itu kaum muslimin berapa banyak percaya dengan orang-orang kafir. Nah, ingat, akan tipu daya mereka orang-orang kafir. Apapun janji-janji mereka kebanyakan nihil. Apapun janji-janji mereka. Gitu. Kita lihat Rasul, keluarga, para sahabat, para tabi'in. Itu modal dasar yang harus kita jalankan dalam kehidupan real, kehidupan kita sehari-hari. Jamaah, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pembahasan janji ini, karena memang betul-betul sangat-sangat menarik. Apalagi kita kaji di dalam bulan suci Ramadan ini, insyaallah mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat buat kita sekalian. Al-Fatihah wal qabul wa tamam Rasul wa ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'amdi lil ghururi wal fardi fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.